Pak Gatot, Pak Ustadz, Idul Fitri, Idul Adha udah kita lewati. Nah, kita nanti menuju ke bulan Muharram. Gak terasa ya? Udah gak terasa ya? Udah mau masuk Muharram aja. Sudah berapa kali Muharram, yang pojokan masih jomblo aja tuh. Hey. Tahu nggak bulan Muharram identik apa? Nikah. Iya benar. Nggak tahu. Tahu nggak identik bulan apa? Nggak tahu lagi saya. Tahu nggak? Lebaran anak yatim. Nah, Saya kira nikah tadi. Salah lagi deh. Gitu. ya, identik bulan lebarannya anak yatim atau disebut lainnya Idul Yatama ya kalau saya lihat. Tepatnya di bulan 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya bulan Muharram ini atau maknanya apa sih sebenarnya? Padahal apa Rasulullah sangat menganjurkan di bulan Muharram ini untuk banyak-banyak bersedekah. Ya. Muharram itu pertanda bahwa tahun baru hijrah lah ya. Ya salah satu hikmah daripada hijrah nanti kita bahas detail ya. Setiap tahunnya jauh lebih baik gitu kan. Ya tapi ada kawan kita Mas Didin namanya. Setiap tahun gitu-gitu aja. Nggak ada lebih baik-baiknya. Weh, lebih baik Mas. Bentar lagi Muharram ini apa kek gitu. Tapi kan. jangan salah Pak Ustadz, dia setiap satu Muharram tuh ceweknya ganti. Nah, bukan itu. Bukan memperbaiki itu, memperbaiki niat Mas, malah memperbaiki cewek. Jangan ya, betul. Kalau kita singgung yang disebutkan oleh Pak Bukhari tadi ya, di satu sisi kita berbahagia dengan menyambut bulan Muharram karena itu menandakan tahun baru Hijriah datang. Jadi bulan Muharram juga spesialnya adalah termasuk bulan haram yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa setahun itu adalah ada 12 bulan, kemudian 4 bulan yang diutamakan. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Itu 4 bulan yang 4 bulan yang disebutkan sebagai bulan yang dimuliakan lah artinya kan. Bahkan perlu sedikit saya cerita, tapi memang Muharram itu, bulan-bulan Muharram yang seperti yang saya sebut tadi itu, momen-momen itu dari dulu memang sudah diutamakan oleh umat-umat sebelumnya, bahkan sebelum Islam datang. Tapi memang dulu itu orang semau-maunya berubah-merubah. Artinya semau-maunya berubah. Nah, makanya ada perbedaan pendapat Pak Gatot. Seperti kapan benar-benarnya rahil Rasul. Rabiul Awal itu tanggal berapa? Ada yang bilang Rabiul Awal, ada yang bilang bahkan bukan di Rabiul Awal. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang Quraisy dulu mereka memiliki kepercayaan. Setiap berada di bulan Muharram, orang itu dilarang untuk berperang. Nggak boleh ada peperangan. Tapi mereka kan hidup belum ada aturan. Akhirnya kalau mereka mau berperang, misalkan besok Muharram nih, saya mau berperang, ya udah deh, Muharramnya kita tunda dulu, kita ganti, iya betul, kita ganti bulannya atau dimajukan, udah Muharram nggak jadi, kita lanjut ke Safar. Jadi mereka semaunya ngatur bulan itu. Jadi makanya kalau di buku-buku sejarah, mungkin Pak Bukhari atau yang lain itu menemukan ada perbedaan pendapat terkait bulan ini, bulan itu dan lain sebagainya, memang dikonfirmasi oleh para ulama. Pada masa Quraisy dulu itu memang mengganti bulan itu semau-maunya. Nah, memang baru benar-benar disepakati itu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana awal daripada hitungnya tahun 1 hijrah itu adalah yaitu kapan waktu hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru dihitung Muharram dan lain sebagainya. Barulah kita masuk ke bulan Muharram yang ditanya oleh Pak Bukhari tadi. Ya, bulan Muharram itu dikatakan sebagai Idul Aitam lah ya. Hari Idnya orang-orang yatim terutama di hari Asyura. Kenapa? Karena memang kita oleh Allah dan oleh Rasul dimotivasi untuk banyak berbuat kebaikan di dalam bulan Muharram. Berbagai macam kebaikan. Di antara kebaikan yang paling utama kan juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Karena apa kata Rasul? Orang yang memberi santunan kepada anak yatim, menjaga anak yatim, maka akan bersama Rasul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak gitu sih. Ya itulah cara Islam untuk memotivasi kita. Tetapi memang di dalam bulan Muharram bukan hanya memberi santunan kepada anak yatim, banyak kebaikan lain yang bisa kita lakukan. Tetapi yang pasti Pak Gatot, yang diutamakan di dalam bulan Muharram memperbanyak kebaikan apapun bentuknya. Nah, bisa dengan puasa tuh.
Di antara Puasa. kebaikan yang harus diperbanyak adalah puasa. Sodako. Mulai dari puasa Senin Kamis, Ayyamul Bait, itu 13, 14, 15. Kemudian Asyura, bahkan tanggal 9 Muharram juga bisa dihitung. Kemudian tanggal 11 Muharram juga bisa. 13, 14 dimulai juga. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa dilakukan dalam bulan Muharram, memperbanyak puasa. Kalau Asyura, kenapa Asyura? Ada yang tahu nggak sejarah Asyura apa? Mesti tahu nggak? Wafatnya cucu Nabi itu ya. Apa? Wafatnya cucu Nabi. Asyura itu sebenarnya dia sudah memiliki background sejarah yang kuat. Dikatakan bahwa hari Asyura itu tanggal 10 Muharram itu adalah hari waktu Rasul berangkat ke Madinah. Kemudian di Madinah ditemui orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di sana itu selalu berpuasa setiap 10 Muharram Asyura. Ditanya, kenapa berpuasa di hari itu? Kemudian mereka menjawab bahwa hari inilah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun. Maka Rasul bersabda bahwa, kami yang lebih utama untuk merayakan hari ini gitu kan. Kami yang lebih utama untuk merayakan hari besarnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya Rasul menyunahkan, menganjurkan untuk kita berpuasa pada hari Asyura itu. Kayak gitu. Ustaz, Siap. Katanya kan kalau puasa Asyura itu kan dapat menghapus Dosa, betul. tahun yang lalu. Nah, kebanyakan orang itu salah paham nih, Ustaz. Gimana salah pahamnya, Mas? Sehingga mereka itu hanya mengandalkan satu puasa ini doang nih. Oh ya? Jadi meremehkan kayak hal-hal lain kayak ngapain ini takut dosa itu. Jadi dia semena-mena buat dosa gitu. Tinggal puasa aja satu hari itu. Udah diganti gitu ya. Iya. Kan udah setahun yang lalu udah dihapus. Dihapus. Saya yakin Pak Gatot ini bukan kata orang-orang. Ini Iya. pikiran dia sendiri Iya nih. ini. Emang. Emang. Kasih ide, nggak usah. Kasih ide ke orang gitu kan. Melempar batu, sembunyi tangan. Lempar batu. Jadi kita bahas ini. Banyak ya. Iya, puasa Asyura di salah satu kelebihan disebut kenal hadis Nabi. Iya. Nabi berdoa, aku berdoa kepada Allah semoga puasaku dan puasa semuanya ini di hari Asyura dapat menghapus dosa-dosa di tahun-tahun sebelumnya atau 1 tahun yang telah terlewat itu gitu. Gini Mas Din, konsep Padahal kita udah dapat bonus juga di Ramadan, 9 Zulhijjah ya. 9 Dzulhijjah, Arafah. Dihapuskan dosa sebelumnya dan dosa yang akan datang. Iya. Nah, jadi gini Pak Gatot, ternyata konsep dari hadis Rasul dan lain sebagainya terkait penghapusan dosa itu bukan tentang tiba-tiba kamu menjadi suci, tiba-tiba seperti itu juga, Mas. Jadi penghapusan dosa harus diiringi dengan juga perbuatan-perbuatan baik sebelumnya, ketika itu, dan setelahnya. Karena agama ini mudah, tetapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Agama ini mempermudah, tetapi bukan untuk dipermainkan. Iya, iya. Itu yang harus kita jadikan sebagai patokan. Betul agama memberikan kemudahan kepada kita, bahkan kelonggaran, serta kebaikan yang begitu banyak. Tetapi tidak juga untuk kita manfaatkan dan kita akal-akali. Nah, jadi nanti coba kita teliti lebih dalam lagi. Karena ini harus pelan-pelan kita bahas Mas Din. Kalau enggak, kacau nih. Mas Din ngasih tahu orang. Bahaya. Ya, saya tadi menarik tuh masih mengganggu di saya Mas Din. Dari tadi saya sudah berpikir positif lah tentang pertanyaan Mas Din itu. Karena banyak juga emang Pak Gatot. Teman-teman yang berpikir kayak Pak Gatot bilang di Arafah ada pengampunan, di Ramadan ada pengampunan, ini bahkan selalunya dijanjiinnya pengampunan setahun sepenuh dan lain sebagainya. Sebenarnya kayak gimana sih pengampunan itu? Dijelaskan oleh para ulama, dosa yang diampuni yang dimaksud itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar ada cara bertaubatnya sendiri. Jadi hati-hati Mas Din. Dan kalaupun kalaupun tidak ada dosa-dosa kecilnya misalkan, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai kita berpikiran udahlah saya berdosa semau saya, nanti ketika hari Arafah dan tanggal Asyura saya berpuasa di hari Asyura, udah semua dosa saya dihapusin. Nggak kayak gitu konsepnya, Bro. Iya. Yang kayak gitu. Enak Enak banget kalau kayak gitu. Rapel jatuhnya kan. Itu yang pertama poinnya. Yang diampuni cuman dosa-dosa kecil. Dan supaya dosa kita bisa terampuni dengan puasa kita, bukan puasa yang sembarang juga. Bukan puasa yang tentang menjaga tidak makan dan minum dengan ikhlas, kita puasanya lillah. Kemudian dengan bentuk ketakwaan sesungguhnya kepada Allah. Dan yang ketiga yang paling penting, kita berdoa dan berjanji kepada Allah supaya kita tidak kembali lagi kepada dosa yang sama atau mengambil jalan yang mengantarkan kita kepada dosa yang sama.
Na'udzubillah min dzalik. Itu syaratnya supaya kita diampuni dosa kita. Kalau kita berpuasa, bahkan sudah dengan niat, oke deh, saya puasa sekarang, jadi setahun kemarin udah diampuni dosa saya. Setelah puasa besok kita berdosa lagi deh. Jangan deh, kalau kayak gitu ya jangan, kena deh. Nanti kayak gitu untuk Dosa sambel ya. dosa sambal, Saat tobat. tobat. Oh. Nah, Kira udah hilang pedesnya, gitu lagi. gitu lagi. Jadi gitu Mas Din konsepnya. Dan Dan bulan Muharram itu sebagai bulan evaluasi. betul Ya, bulan evaluasi. introspeksi. Bahasanya mungkin resolusi kali ya. Resolusi. Buat resolusi untuk 1 tahun ke depan itu kayak seperti gimana lagi. Kayak gitu Mas. Jadi teman-teman Mas Din nanti dikasih tahu bukan berarti ketika kita diampuni di dalam bulan Muharram lantas kita boleh berbuat dosa setelahnya. Tidak. Kalau kita sudah berniat itu dari awal sudah pasti bukan saja tidak diampuni, puasa Asyura kita bisa jadi tidak bisa diterima karena dengan niat yang tidak Ya, baik. termasuk dosa syirik. Mau ya dosa besar itu mah. Besar. Nah, jadi kayak gitu. Yang diampuni sekali lagi dosa-dosa kecil. Ya, Itu sih. Itu Pak Gatot. betul. Nah ini nih amalan kan Muharram spesial. Nggak tahu deh apakah Iya, masing-masing amalan punya gimana tuh? amalan-amalan sendiri atau gimana. Kalau Mas Din sendiri kalau datangnya bulan Muharram biasanya ngapain? Ya pengen itu aja memperbaiki ibadah. Pernah ngapain aja? Sebelumnya saya tekan terus antum Mas Din, pokoknya sampai kelihatan lah bobrok-bobrok. Bercanda. Enggak, beliau orang soleh. Jadi ada pernah orang yang menceritakan tentang Mas Din ini, memang kelihatannya kayak gini. Iya. Tapi di belakang ini lebih parah enggak? Di belakang ini beliau soleh, beliau rajin baca Quran beliau. Iya. Rajin. Nah, gitu. Ya, pokoknya perbanyak amal kebaikan. Tadi kita udah bahas menyantuni anak yatim, kemudian berpuasa, itu juga bagian dari kebaikan yang mesti diperbanyak Pak Gatot. Iya. Kayak gitu sih. Dan memang Islam itu sangat mudah ya. Tadi Pak Ustadz juga sempat singgung kan, Biar bahwa agama itu sangat mempermudah lah, tapi bukan buat dimudah-mudahkan. Jadi saya jadi ingat nih Pak Ustadz, ada suatu masa ini hadis ini malah akhirnya hadis yang disenangi oleh para sahabat Nabi, walaupun awalnya sebel gitu. Suatu ketika Nabi sedang berdakwah, terus tiba-tiba dari tengah dakwahnya itu ada orang Badui itu bertanya, ya Rasul, kapan kiamat itu datang gitu kan? Nah, sama Nabi dicuekin aja gitu kan, sambil berdakwah, lanjutkan dakwahnya, terus tiba-tiba nanya lagi tuh orang Badui, ya Rasul, kapan sebenarnya kiamat itu datang gitu kan? Wah, para sahabat tuh udah mau marah saking mendengar ini. Ini orang nanya apa sih? Karena Rasul aja di pertanyaan pertama aja udah nggak mengindahkan gitu kan. Sampailah pertanyaan ketiga lagi serius berdakwah lagi, tanya lagi, ya Rasul, kapan kiamat itu datang? Saya kira Rasul menjawab, oke. Sekarang kalau saya tanya, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Kenapa kamu bertanya gitu? Terus apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Kira-kira. Saya tanya kepada kamu. Terus dia menjawab, ya saya tidak punya bekal apa-apa. Karena sholat saya biasa aja, ngaji juga biasa aja. Ya saya biasa-biasa aja. Yang saya punya tuh, saya cuma mencintai kamu. Itu aja yang menjadi modal saya. Wah, ini yang menjadi luar biasa. Akhirnya seketika Rasul bilang, orang yang mencintai saya berarti dia akan masuk surga bersama saya. Anta ma'aman ahbab saya. Seketika akhirnya hadis itu menjadi hadis orang yang di sekeliling, sahabat yang ada di sekelilingnya itu berterima kasih dengan pertanyaan itu. Jadi tahu kan. Jadi memang kalau kita mencintai Rasul, Sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita bisa bersama-sama dengan ini. Tapi dengan tadi ya Pak Ustadz, ya kita harus dalam kehidupan sehari-hari juga harus tidak boleh melanggar apa yang telah digariskan oleh betul. Dan salah satu cara kita membuktikan cinta kita ke Rasul ya dengan menghidupkan bulan Muharram. Betul. Jangan sampai cinta yang cuman lahir dari lisan seperti Mas Din, cinta I love you atau apa tapi nggak pernah dibuktiin, ya nggak bisa. Iya. Kalau memang cinta kepada Rasul, buktikan caranya. Jangankan sama Rasul, sama pacarnya aja, Pak Ustadz. Nggak ada pembuktian. Ditanya nih, ya salah. Kamu cinta nggak sih? Cinta. Kamu cinta nggak sih? Cinta. Tapi nggak pernah ngirim pulsa, nggak pernah ngirim GoPay. Kena deh, kan gitu.
Mas Din, ya kayak gitu. Betul kata Pak Gatot. Mencintai Rasul itu jalan kita menuju ke surga, tapi cara kita mengungkapkan rasa cinta kepada Rasul ya dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bahkan syarat kita bisa menggapai cintanya Allah, ya kita harus mengikuti bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya menghidupkan Muharram. Menghidupkan Muharram itu bukan hanya sekedar dengan Muharram festival atau apa, iya boleh, itu salah satu di antaranya. Tetapi jangan sampai kita kehilangan esensi daripada Muharram itu, yakni memperbanyak kebaikan seperti puasa, menyantuni anak yatim, bersedekah, dan yang ketiga yaitu beristighfar dan juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti poin ketiga itu kita harus dalami itu Mas Din, karena zikir dan beristighfar bukan hanya tentang ucapan doang, tapi harus diikuti dengan hal-hal lain. Nah, nanti kita bahas di poin ketiga tentang apa yang cara kita menghidupi bulan Muharram. Kayak gitu Mas Din. Jadi memang banyak banget yang bisa kita lakukan terkait ini. Jangan ketawa loh. Maksudnya jangan ketawa tuh. Ya memang tadi agak telat saya masuknya. Agak napas dulu Mas Din. Tapi memang Pak Ustadz. Din, ini kesempatan nih bulan Muharram ya. Tadi kalau Pak Ustadz, saya bantu. Pak Ustadz bilang tuh harus memperbanyak sodako. Ini terlalu natural Mas. Ya boleh lah, lu Din. Iya. Bulan Muharram utang-utang dikit lah. Nah, bersedekah, Kasih lah. betul. Nah itu maksudnya poin saya. Nanti gorengan kami jujur saya lupa tadi makan berapa. Itu tolong dimaafkan, mau masuk. Kalau perlu nggak usah dihitung lah yang sekarang. Nah, insya Allah kasihan loh Pak Bukhari. Lu mah hitung mulu. Nah, Nggak pernah ada itu bonus. salam aja ke Mbak Hera. Nah. Udah. Abis ini nggak dihitung. Oh, Nanti gitu. minggu depan baru dihitung. Aduh, nggak ikhlas kayak gitu. Harusnya bulan Muharram ada penghapusan utang juga ya maksudnya. Allah aja ngapusin dosa loh. Nggak usah utang besar deh Mas Din. Iya. Kami di sini biasa 2.000, 3.000 juga kan kecil itu mah. Masa nggak ada penghapusan? Kami sengaja berhutang dari setahun kemarin Mas. Momennya di sekarang kayak gitu. Kayak program ini aja ada penghapusan ini. Pajak kan. Oh, nah. Nah, kira-kira gimana Pak Ustadz? Pajak, saya nggak tahu. Kenapa ini? Kira-kira untuk menghidupkan bulan Muharram Muharram. ini, amalan-amalan apa yang harus dilakukan? Apa banyakin salawat? Apa banyakin istighfar? Apa banyakin Zikir. zikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya atau gimana? Menarik Pak Bukhari, kita udah bahas dua hal yang bisa diutamakan untuk kita lakukan ya. Tadi puasa, kemudian bersedekah, menyantuni anak yatim. Tapi yang lebih bisa kita lakukan secara pribadi dan kapanpun, di mana saja pun dan berapa kali pun adalah berzikir dan beristighfar. Saya ingin memberi konteks terlebih dahulu. Karena Muharram, semangat Muharram itu kan semangat hijrah yang dibangun oleh Sayyidina Umar. Ini bukan sembarang. Semangat hijrah itu adalah semangat bagaimana umat muslim dari jalan penuh keburukan menuju jalan yang penuh kebaikan. Dari kota Mekah yang dimana mereka dikelilingi oleh banyak banget orang yang memusuhi, orang kafir bahkan dan lain sebagainya. Mereka berangkat ke Madinah untuk membangun peradaban yang baru. Memang kota Madinah pada saat itu belum semuanya muslim, tetapi mereka berangkat dengan semangat untuk membangun peradaban baru. Sehingga dulu kota Madinah yang dikenal sebagai Yathrib berubah menjadi istilah kota yang gemilang. Madinah artinya kota, Munawwaroh artinya gemilang. Madinah al-Munawwaroh. Jadi dari kota Yathrib yang biasa-biasa saja menjadi kota yang gemilang. Segalanya dirubah oleh Rasulullah, mulai dari rubah dari segi perekonomiannya, peribadatannya, dan cara berpolitiknya. Bahkan Rasul ketika pertama kali datang ke sana, yang dibangun adalah masjid. Tapi jangan lupa, di samping kenapa Rasul membangun masjid? Karena beliau ingin menggerakkan dunia perekonomian. Di sekelilingnya itu pasar-pasar juga memang yang dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pasti ada kantin masjid dulu ya. Ada kantin Masjid Nabawi namanya. Jadi KM apa lah gitu kan, kantin Masjid Nabawi. Nah jadi gitu Pak Gatot. Nah yang menarik dari Rasul adalah Rasul membawa rombongan dari Mekah, yang mana penduduk Mekah ini adalah orang yang pandai berjualan. Sedangkan orang-orang di Madinah mereka adalah pandai berkebun. Dan jumlah penjualan orang-orang Madinah dulu itu nggak gede-gede banget karena mereka nggak pandai jualan. Mereka cuma pandai berkebun. Yang pandai jualan di sini adalah orang-orang dari Mekah. Ketika datang, kolaborasilah mereka.
hasil panennya dijual lah oleh pedagang-pedagang, oleh orang-orang yang datang, oleh muhajirin, kaum ansor menjadi penyetok dan lain sebagainya. Jadi Rasul juga membangun lini bisnis yang kuat di kota Madinah itu. Ketika masjidnya ada tempat beribadah, lini masjidnya lini perekonomiannya dibentuk. Ketika Rasul ketika Rasul berusaha untuk memimpin, maka dia menjadi kuat. Karena yang dibangun pertama kali adalah ruhaninya, kepercayaannya dan lain sebagainya. Jadi itu semangat daripada Muharram. Mula-mula itu adalah semangat berhijrah untuk jauh lebih baik. Bukan jauh lebih baik sekedar jauh lebih baik untuk sekedar jauh lebih baik dari segi ruhani, tetapi dari segi kita juga perekonomian kita, fisik kita dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya kembali ke pertanyaan tadi, amalan apa? Amalan untuk memperbaiki ruhani kita yang paling kuat adalah berzikir dan beristighfar. Zikir itu sebenarnya kalau kita sederhanakan ya subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itulah zikir. Tetapi sebenarnya kalau kita mau jauh lebih dalam, zikir itu adalah tentang mengingat hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana alhamdulillah kita supaya dia bisa bernilai dan bisa bermakna, jangan hanya ucapkan. Jadi mari coba kita berpikir dan kita ingat-ingat begitu banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita dari pagi sampai malam hari. Barulah kita bisa berucap alhamdulillah dengan penuh ketulisan. Terima kasih ya Allah atas segala banyak kebaikannya. Kalau zikir hanya kita alhamdulillah, 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 enggak bermakna. Tapi zikir itu adalah mengingat, berpikir apa yang baik-baik. Kemudian setelah itu barulah terucap dari lisan alhamdulillah. Kemudian kalau kita mendapati hal-hal yang baik, misalkan dalam artian hal-hal yang bisa menakjubkan bagi diri kita, yang bahkan kita sendiri tidak menyangka itu bisa terjadi, muncullah ucapan subhanallah, maha suci Allah dan lain sebagainya. Oke? Kemudian setelah itu ketika kita melihat hal yang besar atau masalah kita besar dan lain sebagainya, tapi kita bisa lalui dengan yang baik, atau bahkan kita masih terpuruk, kita belum mampu melewati hal-hal itu, kita ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bukan artinya Allah maha besar zatnya saja, tetapi Allah maha besar kekuasaannya, Allah maha besar takdirnya, Allah maha besar kekayaannya, Allah maha besar rezekinya. Apapun yang sedang kita hadapi di saat sekarang, ya Allah maha besar. Kayak gitu loh. Kemudian kalau kita dalam kondisi yang memang kita merasa bahwa kita banyak salah, kita banyak kurang, kita banyak maksiatnya, terucaplah, teraplikasikanlah semua rasa itu dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Marilah di bulan Muharram itu perbanyak zikir dan istighfarnya, tapi beri dia makna. Pikirlah setahun sebelumnya ini kita sudah berbuat apa saja. Manifestasikan pikiran-pikiran kita itu, ingatan-ingatan kita itu dengan ucapan yang thayyibah. Entah itu dia hamdalah, tasbih, ataupun takbir. Kalau memang 1 tahun ke belakang kemarin itu banyak sekali kesalahan yang kita lakukan, manifestasi dia menjadi istighfar. Itu dia ajakan zikir dan istighfar itu ke arah sana. Pak Gatot, kayak gitu kurang lebih. Aman ya? Nadine, lu kalau besok ngelihat ada artis cantik, Masya Allah, gitu kan. Gini aplikasikan juga. Kalau ngelihat, Masya Allah, gitu kan. Alhamdulillah.